ada beberapa orang salah memahami hubungan iman dengan takwa. Kalau iman at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkani, itu memang sudah hafazan semua penuntut. Tapi saya nak tunjukkan apa itu beza iman dengan takwa. Sebab banyak yang tersilap. Apa iman? Iman, takwa lah. Iman. Cuba jelaskan, bezakan. Kata orang tak boleh banyak tanya, sebab ni Bani Israel. Iman dengan takwa itu begini. Kita pergi ke hospital, lalu kemudian doktor cek Abdul Somad. Kata doktor, kalau saya tengok-tengok Ustaz Abdul Somad ini ada kolesterol tinggi, gula, jantung juga. Saya percaya dengan cakap doktor itu namanya iman. Al-iman bid doktor. Percaya pada cakap dia. Selepas saya percaya pada cakap dia itu, lalu kemudian saya takut minum gula, saya takut minum susu, saya takut makan daging kambing, saya banyak makan buah, pagi-pagi saya jogging. Itu namanya takwa. Bila saya dah tahu saya sakit dan saya percaya, tapi saya tetap makan daging kambing, saya tetap minum susu, saya malas jogging, saya tak makan buah, itu maknanya hanya setakat iman tapi tidak bertakwa. Contoh lain, saya tonton televisyen, lalu ada berita mengatakan cuaca kita sekarang sedang mendung dan malam diperkirakan akan turun hujan. Saya percaya dengan cakap itu, maka itu disebut dengan iman. Saya percaya. Kerana saya percaya, maka saya siapkan payung, saya siapkan semua, saya takut keluar. Itu disebut dengan takwa. Maka selalu dikaitkan antara iman dengan takwa. Iman tak nampak. Maka dalam IC kita, agama tak ditulis iman. Saya belum pernah jumpa lagi. Agama apa awak? Iman. Sebab yang nampak tu Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nampak dia. Adapun antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi, tak nampak. Jadi manifestasi iman dalam tajuk kita siang ini, bagaimana iman yang tak nampak ini dinampakkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk menjaga interaksi sosial. Rasa-rasanya selama kami mendengar tazkirah Ustaz di YouTube tak pernah seserius ini. Oh, memang beza. Sebab yang di hadapan saya ini bukan manusia biasa. Ini adalah orang-orang yang diangkat Allah derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tinggi derajatnya. Tak sama. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara yang berilmu dengan yang tak berilmu? Tidak sama. Orang berilmu itu diangkat derajatnya, dan orang berilmu bila dia tidak mengamalkan amalnya, maka dia pun juga lebih dulu masuk neraka dan lebih panas. Mudah-mudahan kita semua yang dijaga Allah daripada perbuatan maksiat, insyaallah. Nah, manifestasi iman dalam menjaga interaksi sosial. Jadi kalau ada orang yang menganggap bila sudah beriman, naik ke atas gunung, duduk di dalam gua, di tepi sungai, tidak berinteraksi dengan manusia, ini bukan ajaran Islam. Kerana Nabi Muhammad SAW selepas dia menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi turun. Nabi tidak hanya bersembunyi di Jabal Nur,
Tapi Nabi turun ke bawah berinteraksi dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya. Bukan hanya diam saja. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak mahu berinteraksi, al-mu'min alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum, seorang mukmin yang berinteraksi sosial dengan orang banyak dan dia bersabar menerima sesuatu yang menyakiti, mengganggu, maka itu lebih hebat, lebih kuat daripada mukmin yang tidak berinteraksi sosial. Makanya kalau ada orang perjalanan dia rumah, university, library, masjid, surau, balik ke rumah, maka sesungguhnya iman dia belum lagi teruji. Tapi bila dia sudah berinteraksi sosial dengan orang banyak, maka sesungguhnya itulah makna seorang mukmin. Mukmin orang yang hidup bersama. Makanya banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis dalam Al-Quran itu menunjukkan bagaimana kaitan, hubung kait antara iman dengan ibadah dengan interaksi sosial. Cuba Ustaz Samad bagi contoh. Baik. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 3 sekali. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Wa yuqimuna as-salah, ritual. Salat, zakat, puasa, haji. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, interaksi sosial. Maka iman yang awal ini rosak, disebabkan rosak pada interaksi sosial. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu yang mendustakan agama, yang tak beriman? Tak ada ayat itu mengatakan, tahukah kamu siapa orang yang tak beriman? Orang yang bacaan Al-Fatihah lain pembahasan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yang dipandang interaksi sosial. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Bagaimana iman diukur, bagaimana kita berinteraksi sosial. Ayat lain, faman farada fihinnal hajja, ritual, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Iman di ujung, ritual di tengah, di pangkal, dan yang paling penting interaksi sosial. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Rafatha, fusuqa dengan jidal, ketiga-tiganya mungkar, tak baik. Tapi kenapa dibezakan? Sebab manusia tak sama tentang masalah 3 perkara ini. Rafatha, mohon maaf, terkait hubungannya dengan seksual. Fusuqa, jahat tapi bukan seksual. Jidal, terkait dengan lisan. Kerana ada orang masalah jidal, dia tak ada jidal, orangnya lembut, orangnya baik. Masalah fusuqa, dia tak fasik, dia suka bersedekah, dia bayar zakat. Dia kena pada rafath, gatal, mata dia memandang kemana-mana. Itu maka saya dari tadi memandang ke sini saja. Saya takut sebab orang semua matanya menengok saya. Fala rafasa. Yang kedua, dalam masalah rafasa dia tak ada rafas. Dia selalu puasa Isnin Khamis, puasa Nabi Daud, mata dia menunduk. Saking menunduknya kadang bini dia pun dia tak nampak. La rafasa. Tapi pelitnya minta ampun. Nama dia pelit bin bakhil bin kikir. Maka dia kena pada pasal fusuk. Ada pula sebaliknya, mata dia tak menengok ke mana-mana, cakap dia pun tak ada cakap yang tak elok, cakap dia baik semua, sopan santun, berakhlakul karimah, tapi lidah dia lebih tajam dari sembilu. Allah sengaja buatkan penjara, pagarnya 3. Yang pertama bibir, yang kedua gigi, yang ketiga gusi, tapi lidah keluar juga. Begitulah lidah ini. Maka siapa yang mampu menjaga lidahnya, dia akan masuk ke dalam surga Allah SWT.
Maka dalam tiga ini, rafasa, fusuqa, jidala. Jadi bila ada orang yang terlarut dalam ibadah, mabuk ibadah, umrah berkali-kali, pergi tawaf, sa'i, tahallul, bulan hadapan tawaf, sa'i, tahallul, bulan hadapan tawaf, sa'i, tahallul, tapi orang sakit hati, zalim pada orang lain, maka sesungguhnya falam yazdad illa bu'dan, dia bukan makin dekat kepada Allah, tapi dia makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena interaksi sosial. Tapi jangan dibalik. Orang-orang liberal, orang-orang sekular, dia balik. Untuk apa sholat? Supaya baik. Untuk apa puasa? Supaya baik. Untuk apa umrah dan haji? Supaya baik. Saya dah baik, kalau begitu tak perlu sembahyang lagi, kalau begitu tak perlu puasa lagi. Ini pun orang tak betul juga, otak dia sungsang. Maka dalam Islam kita diajarkan, syariatnya kita amalkan, hakikatnya ikut sekali. Bukan berarti bila kita dah baik, fala rafasa wala fusuqa wala jidala, lalu kemudian kita tidak melakukan ibadah lagi. Karena contoh utama kita, model kita adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Siapa yang berharap kepada Allah dan hari akhirat, maka yang dia tengok adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ibadah dalam Islam itu ujung-ujungnya, akhirnya, destinasinya adalah interaksi sosial. Tunjukkanlah saya apapun nama ayatnya. Ayat tentang solat. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Apa beza fahsya dengan munkar? Fahsya bila kita tengok terjemah Quran bahasa Melayu, fahsya keji, munkar terlarang. Sama-sama tak baik. Tapi kata ahli tafsir, fahsya seksual. Innahu kana fahishatan. Yang terkait dengan yang tak baik, tapi yang bersifat bukan pada benda, tapi kepada hasrat. Fahsya wal munkar, sedangkan munkar am. Orang yang mencuri munkar, dia tak masuk fahsya. Orang yang berzina masuk ke dalam fahsya. Orang kalau sudah solat, maka dia akan terjaga, terpelihara daripada fahsya wal munkar. Haji sudah kita bahaskan. Puasa begitu juga. Akhir daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Berapa banyak orang yang puasa tak dapat apa-apa, hanya lapar sahaja. Allah ingin mengatakan bahwa puasa engkau tidak membentuk diri engkau, akhlak engkau untuk berakhlakul karimah. Yang menciptakan kita ini Khaliq, Al-Khaliq, sedangkan kita adalah makhluk. Al-Khaliq, sedangkan kita al-makhluk. Hubungan Khaliq dengan makhluk dibina dengan khuluq. Makanya Allah Ta'ala memuji Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ayat dalam Al-Quran, engkau wahai Muhammad SAW kalau sembahyang kaki engkau bengkak, tak ada. Engkau wahai Muhammad SAW kalau sujud setengah malam, tak ada. Tapi apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak. Maka orang itu dinilai, ditengok pada akhlaknya. Tapi akhlak menurut siapa? Bukan akhlak menurut kita, akhlak menurut Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak juga di antara kita kerana ingin menggunakan istilah-istilah, maka dia katakan marilah kita beretika, marilah kita bermoral. Etik bukan akhlak. Sebab etik adalah budaya yang dibuat oleh manusia. Sedangkan akhlak dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Etik lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain kampung, lain tradisinya. Tapi akhlak dari mulai Maghribi sampai ke Mesir, sampai ke Sudan, sampai ke Brunei Darussalam sama. Sebab dia datang dari Rabb yang sama, Tanzilal Azizir Rahim, dari Allah Subhanahu wa taala.
Etik dibuat oleh satu community, membuat etik. Ambil contoh etik di pesawat terbang. Di pesawat terbang mereka amat sangat beretika. Tapi bukan akhlak. Mana contoh? Bila kita masuk pesawat terbang, saya dah masuk ke pesawat terbang tu menunduk untuk menjaga mata. Tapi dia tetap tanya, boleh tengok tiketnya? Tentu kita tunjukkan tiket. Sebab lepas itu dia hantarkan kita ke tempat duduk. Lepas itu dia tanya, ini seat belt belum pasang lagi. Habis itu dia tanya, nak minum apa? Saya nak minum teh. Nak minum teh daun ke, teh batang, teh pucuk, teh bunga? Saya nak minum teh pucuk. Yang manis ke, yang setengah manis, yang manis buah? Yang hangat ke, yang suam-suam ke, yang panas betul? Begitu lembutnya. Tapi begitu dah landing sampai tiba airport, turun, dia macam tak pernah jumpa kita sama sekali. Ini bukan akhlak. Sebab apa? Sebab memang dia diajar untuk beretik selama sebelum keluar pintu pesawat terbang. Bila dah keluar, jadi kalau ada pelajar penuntut semasa di dalam kelas bukan main berakhlak, bersopan santun, bila dah sampai keluar dia macam tak kenal, ini sebenarnya dia bukan berakhlak tapi beretik. Etika di university. Sedangkan akhlak dia tak ada had, tak ada batasan. Dari sejak lahir sampai mati, di rumah, di bilik, di office, hospital, semuanya berakhlak kerana datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita nak muliakan tamu? Tentu tak sama dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya pergi ke Aceh, lain. Pergi ke Kalimantan, lain. Pergi ke Papua, lain. Tapi maknanya satu, memuliakan tamu. Di Aceh memuliakan tamu, mereka ambil bunga-bunga dengan akarnya, dicelupkan ke dalam air, disiram-siramkan ke tamu. Namanya pesejuk. Saya duduk, siram. Lepas itu mereka ambil pulut kuning, dibagi kelapa dengan gula merah, disuap. Kalau yang menyuap satu dua orang tak apa, ramai. Lepas tu tak selera makan lagi, dah kenyang. Begitulah rupanya mereka memuliakan tamu. Tapi bila saya sampai ke Kalimantan, lain lagi. Turun landing pesawat, lepas itu EJK bisikkan ke saya, Ustaz Somad, nanti mereka akan bawa parang panjang dengan tebu warna hitam. Ustaz, potong tebu ni sekali potong kita lalu. Kalau tak putus kita tak boleh masuk. Kenapa tak bagi tahu awal-awal saya latihan di rumah? Sampai itu saya pukul, alhamdulillah, kami pun lalu. Oh, begitulah rupanya memuliakan saya. Sampai di Papua lepas 8 jam terbang, sampai turun di Sorong. Sampai di Sorong, datanglah orang Papua membawa piring besar bergambar burung. Burung, apa nama burung yang cantik bulu? Burung lah pokoknya. Dia bawa. Saya tengok burung, dalam bayangan saya sedang piring kecil di Aceh pun dah kenyang. Takkan sebesar ini. Rupanya bukan untuk diisi nasi maupun pulut. Dipijakkan kaki ke piring itu. Cuba Ustaz pijakkan kaki, saya ijakkan kaki. Lepas itu piring boleh dibawa balik. Ada di rumah. Nanti bila tuan-puan ke rumah saya tunjukkan piring itu. Jadi itu adalah etik yang dibuat oleh manusia. Beda kampung, beza tempat, beza caranya. Tapi Islam mengajarkan satu makna, memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tamu. Bagaimana cara memuliakannya? Begitu juga tentang wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berinteraksi sosiallah kamu dengan hunna, mereka istri, bil ma'ruf. Ma'ruf diambil dari kata urf. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu dhara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. Urf maknanya tradition, al-adah,
muhakkamah. Adat kalau dia tak bercanggah dengan syariat boleh menjadi asas hukum dalam usul fiqh. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, hendaklah kamu berinteraksi sosial dengan mereka, istri kamu perempuan itu bil ma'ruf, sesuai dengan urf tempatan. Tak sama antara uang belanja untuk istri di Brunei Darussalam dengan yang ada di Sabah Sarawak, dengan di Kuala Lumpur, dengan yang ada di Jakarta, Surabaya dan Sumatera. Lalu apa yang dipakai? Dipakai menurut urf. Begitu juga tentang bagaimana memuliakan perempuan. Mungkin di tempat lain perempuan dimuliakan cukup dengan kain selendang panjang. Di tempat lain perempuan dimuliakan dengan memberikan perhiasan emas. Di tempat lain perempuan dimuliakan dengan diberikan tempat yang tinggi. Semua maknanya sama, bahwa dia adalah memuliakan. Islam ini datang memuliakan dalam interaksi sosial. Bagaimana dengan orang yang rajin beribadah lalu kemudian interaksi sosialnya tak baik? Maka ada namanya at-targhib wa tarhib. Kalau sampaikan hadis, sampaikanlah dua-duanya. Satu targhib, satu tarhib. Ulama Al-Hafiz Al-Munziri menulis hadis-hadis yang terkait dengan at-targhib wa tarhib ini 1000 muka surat. Kalau beza hitungannya mungkin dicetak tempat lain, tak sama dengan kitab yang saya punya. Saya bacakan kitab ini setiap hari Jumat ba'da asar, at-targhib wa tarhib, yang sudah dikhulasah oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau menyampaikan tarhib, sampaikan juga targhib. Kalau sampaikan targhib, sampaikan juga tarhib. Kalau memberikan motivasi tentang ibadah, sampaikan juga tentang seorang perempuan yang membelah kucing, tapi tidak dia bagi makan, padahal dia rajin sembahyang, rajin puasa, tidak diterima Allah sebab membiarkan kucing. Itu tarhibnya, ada ketakutan supaya kita takut. Tapi berikan juga targhib, motivasinya. Bagaimana motivasi? Tentang suatu perempuan, perempuan yang tak baik, perempuan jahat, perempuan pelaku maksiat. Dia pergi ke tepi perigi, dia tengok ada seekor anjing menjulurkan lidah kehausan, maka dia jatuhkan kasutnya ke bawah, dia ambil air, dia bagi minum. Lalu kemudian anjing itu pun hilang hausnya, lidahnya yang terjulur, dia pun pergi dengan selesa. Lalu kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah berbuat baik kepada binatang itu ada pahalanya? Kata Nabi, fi kulli kabidin ratbin sadaqah, dalam setiap hati yang basah ada sedekah. Tapi hadis ini kalau menyampaikannya jangan putus. Jangan ceritakan tentang hadis memberi minum anjing diampunkan dosa. Nanti jamaah banyak balik pengajian membeli anjing semua. Hadis itu bercerita tentang syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan juga tentang orang maniqtana kalban. Siapa yang membela seekor anjing. Anjing itu bukan untuk berburu dan bukan untuk menjaga rumah, maka satu hari amalnya dikurangi sebesar bukit Uhud. Sementara amal dia satu hari hanya sebesar bisul. Berapa amal dia hilang min setiap hari, tak cukup untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok bahwa iman yang tak nampak itu menampakkan iman adalah dengan interaksi sosial. Apakah Nabi Muhammad SAW di kota Al-Madinah Al-Munawwarah itu hanya bersama orang Islam saja? Tidak. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar, semuanya duduk dalam satu kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Orang Islam bila jumpa Nabi dia ucap salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah. Tapi orang Yahudi bila jumpa Nabi, Assalamu alayka. Assalamu alayka, keselamatan untukmu. Assalamu alayka, matilah kamu. Nabi berjalan dengan Sayyidatuna Aisyah.
Mendengar itu apa kata Nabi? Wa'alaikumussalam wal la'nah, kata Aisyah. Kamu tadi mengatakan matilah engkau wahai Muhammad, na'udzubillah. Wa'alaikumussalam wal la'nah. Kamulah yang mendapatkan kematian dan kamu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Nabi? Mahlan ya Aisyah. Pelan wahai Aisyah. Sabar wahai Aisyah. Rifqan. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah suka kita bersikap lembut dalam segala perkara. Tapi dia dah maki engkau ya Rasulullah. Dia dah doakan engkau tak baik, dia doakan engkau mati. Kata Nabi, aku dah balas. Rasanya saya tak ada dengar engkau balas. Saya dah balas, kata Nabi. Macam mana engkau balas? Nabi mengatakan, wa'alaikum. Wa'alaikum, kamu juga. You too. Jadi bila kita, Nabi tidak mau mengotori lisannya. Kalau kita dicaci maki orang, lalu kita keluarkan kalimah yang sama, apa beza kita dengan dia? Orang tidak mau masuk Islam ini bukan kerana ajaran Islam, tetapi karena perbuatan umat Islam. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Agama Islam ini terhijab, terdinding kerana perbuatan orang Islam. Maka banyak sekali selepas 11 hari bulan September, kes meletupnya gedung. Selepas itu mereka mencari Islam melalui internet, YouTube, mereka buka google.com, mereka ketemu dengan Islam, mereka download itu PDF buku tentang Islam, elok, bagus sekali. Selepas itu mereka pun masuk Islam, selepas itu pun dia sembayang, balik dari sembayang, selipar dia pun hilang. Alhamdulillah saya belajar Islam dari buku, bukan dari orang Islam. Kerana perbuatan orang Islam hanya sibuk dengan ritual, sibuk dengan menyatakan iman, tapi hubungan sosialnya tidak seimbang. Maka dalam Islam diajarkan laisa bil mu'min, tidak diakui imannya. Siapa itu? Yabitu syab'anan wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Kalau ada orang yang boleh tidur lelap tapi jirannya tak makan, maka tidak diakui iman. Iman tak nampak. Kalau dia katakan asyhadu an la ilaha illallah amantu billah, aku, mana buktinya? Buktinya adalah jiran makan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ingin supaya iman yang ada dalam diri kita ini dinampakkan dalam bentuk interaksi sosial. Jadi kalau ada orang berilmu banyak, haddatsana Qutaibah bin Sa'idin wa akhbarana wa amba'ana wa nabba'ana. Oh, hafal semua riwayat-riwayat. Laisal ilmu bi kasratir riwayah. Ilmu itu bukan orang yang banyak meriwayatkan, tapi ilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah sehingga interaksi sosialnya baik. Makanya mengaji 3 hal ini tak boleh dipisahkan. Yang pertama al-iman, yang kedua al-islam, yang ketiga al-ihsan. Akhbirni anil iman. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Akhbirni anil islam. An tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Tapi punca dari semuanya adalah akhbirni anil ihsan. Ihsan dibagi kepada 2. Yang pertama, an ta'budallaha ka'annaka tarah, musyahadah. Dan kita jauh daripada itu. Lalu kalau kita tak sampai pada level itu, kalau tak sampai pada an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kau tak bisa menengok memandang Allah, fa innahu yaraka, maka dia yang memandang engkau. Itulah dia muraqabah. Jadi kita tak usah dulu nak berzikir, nak tahajud malam, nak ikut tarekat itu ini, nak sampai pada musyahadah. Banyak sekarang kita tengok kajian-kajian di internet sampai ke makam musyahadah, sudah menengok cahaya. Ustaz Abu Samad, tadi malam bila saya berzikir pukul 2 malam, saya tengok di bilik saya, isteri saya tu setengah badannya bercahaya. Apakah itu musyahadah? Bukan, dia sedang tengok handphone awak. Banyak orang sekarang
tersesat di jalan kebenaran. Kita tak usahlah mengaku-ngaku musyahadah, cukup pada maqam muraqabah saja, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, kau tidak boleh melihat, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Cukup dengan merasakan bahwa Allah selalu bersama dengan kita. Saya teringat pesan cikgu saya dulu masa belajar di pondok. Apa kata dia? Yang paling susah hidup ini bukan sembahyang, yang paling susah hidup ini bukan puasa, yang paling susah hidup ini adalah merasa ramai di tengah kesunyian, merasa sunyi di tengah keramaian. Masa itu saya belum faham apalah makna cakap dia ini. Sekarang baru saya paham. Merasa ramai di tengah kesunyian. Walaupun kita sunyi sendiri, kita rasa ramai sebab kita sedang bersama dengan Allah. Walaupun kita nampaknya ramai di tengah lebuh raya, di dalam convention hall, tapi sebenarnya kita sedang sunyi karena kita sedang berkhalwah. Khalwah bukan makna berdua dengan perempuan, berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kan tak semudah mengucapkannya di tepi bibir, di ujung lidah. Maka ulama-ulama mengajarkan kepada riyadhah. Riyadhah melatih diri untuk senantiasa baik dengan ibadah-ibadah. Yang inginkan itu apa? Banyak orang beribadah untuk supaya boleh berjalan di atas air, terbang di atas awan. Kalau hanya untuk terbang di atas awan, banyak yang boleh terbang. Superman, Spiderman, Wonder Woman, Batman. Kita bukan untuk itu. Al-istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan engkau tertipu, jangan engkau terpukau, kerana iblis syaitan pun boleh melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang belajar agama lalu kemudian banyak beribadah, tapi tujuan daripada ibadahnya hanyalah ingin mencari sesuatu, padahal kita diajarkan cukup berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak kepada malaikat-malaikat Allah, dan interaksi sosial kita baik. Cukup itu bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Doakan selalu supaya yang menyampaikan ini, Ustaz Abdul Somad yang memberikan kuliah ini, dia lebih berakhlak lagi daripada yang mendengar. Sebab yang menyampaikan itu pun nanti di akhirat luar biasa juga azab bila tidak. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah yang paling besar pada yang menyampaikan dan dia tidak mengamalkan. Saya kalau sudah membahas tentang masalah ujub, tentang masalah riya, tentang masalah sum'ah, saya merasa amal saya itu rasa-rasanya sudah tak ada lagi, dah habis pahala itu, sudah dihabiskan oleh follower, viewer, dan subscriber. Tapi saya masih yakin lagi dengan hubungan kita yang baik, dengan interaksi sosial kita, maka kita insya Allah tetap menjaga itu. Maka itulah al-hayatu rihlatun qasiratun. Hidup ini perjalanan yang pendek, tak lama. Yang kekal itu apa? La tabqa minha illa dzikrul hasan. Yang kekal itu hanyalah kenangan yang indah. Kenangan indah itulah yang ingin kita buat hari ini. Saya tadi baru menulis diary perjalanan hidup saya. Saya sampai di Brunei Darussalam. Betapa bahagianya saya ketika saya landing, yang saya lihat berjumpa dengan Dr. Nur Arfan, Rektor University Islam Sultan Syarif Ali. Itu luar biasa kebahagiaan saya. Gambarnya dah saya simpan di laptop. Nanti bila umur panjang saya nak cetak jadi buku. Doakan supaya buku ini. Kita ini tertawan hati kita. Tertawan hati kita. Makanya ada ungkapan dalam lagu, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Kenapa? Karena hati. Itu mengapa orang selalu sebelum membaca Quran itu yang dibacanya Yasin. Kenapa orang menghafaz surah Yasin? Kenapa orang membaca surat Yasin?
likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, diraih dulu hatinya. Kalau hatinya kau dah dapat, yang lain insya Allah ikut menyusul. Kenapa hati? Makanya ada seorang lelaki bertanya kepada istrinya, abang agak susah sikit rezeki bulan ini, boleh tak abang pinjam duit engkau sikit? Kata istrinya, jangankan duit, nyawa aku berikan bang. Kenapa? Karena engkau dah ambil hati aku. Satu-satunya kesalahan aku dalam hidup ini, aku tak pernah salah. Kesalahan aku dalam hidup ini satulah, mencintaimu. Kenapa? Karena hatinya. Maka kalau kita mau, ambillah hatinya. Bagaimana seorang yang berkulit hitam, legam, miskin, susah, fakir, papa, tak ada apa-apa, dia peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kenapa engkau peluk aku? Aku cinta kepada engkau. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jadi cinta ini adalah akhlak yang tertinggi, lebih tinggi daripada segalanya. Kita selalu dalam Al-Quran kita baca tentang cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasawfa ya'tillahu biqaumin wa may yartadda minkum 'an dinihi, sesiapa saja di antara kamu yang murtad meninggalkan agama ini, apakah Allah akan rugi? Tidak. Allah akan ganti biqaumin, dengan sekelompok orang, yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunah, dan mereka pun membalas cinta Allah. Semua yang bercerita tentang hub, cinta dengan Allah. Satu-satunya cinta dengan manusia hanya bercerita tentang cinta Zulaikha kepada Yusuf, dan cinta itu bukan cinta yang baik. Qad syaghafaha hubba, dia sudah dimabuk oleh cinta. Wa qala niswatum fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha. Semua wa qala niswatun fil madinati, perempuan-perempuan di kota, mereka sudah sibuk membahas. Apa yang mereka bahas? Imra'atul azizi turawidu fataha, istri Aziz, penguasa Mesir, sudah jatuh cinta kepada pemuda. Wa qala niswatun, itu menunjukkan memang yang suka membahas ini adalah niswatun. Mungkin masa itu adalah grup-grup WhatsApp, sibuk semua mengatakan ini dia dah jatuh cinta. Zulaikha dia tidak mau diburukkan namanya, lalu dia undang semua perempuan pun, dia jemput hadir. Kepada semua perempuan-perempuan yang sudah membahas saya di grup WhatsApp supaya hadir esok, semua datang. Bila mereka datang, semua dia bagi pisau, bagi buah. Lepas itu dia suruh Nabi Yusuf keluar. Sila keluar Nabi Yusuf. Nah, Yusuf keluar, semua mereka mata dia terbuka dan mereka mengatakan, ma hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat ini semua. Dan mereka bukan qata'a. Kalau qata'a sekali potong, tapi qata'na, memotong-motong hingga tak terasa lagi. Apa kata Zulaikha? Itulah yang ku tengok tiap hari. Kamu saja salah potong, apalagi aku. Jadi cinta membuat sesuatu yang berat menjadi ringan. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW? La ya Umar, aku lebih cinta kepada Allah, aku lebih cinta kepada Rasulullah, tapi untuk diriku, aku lebih cinta kepada diriku lagi daripada cinta kepada Allah. La ya Umar, hatta takuna ahabba, sampai engkau lebih cinta kepada aku min nafsika, daripada dirimu. Lalu kemudian Umar bin Khattab tanpa berpikir mengatakan, la anta ahabbu ilayya, engkau lebih aku cinta wahai Rasulullah. Lalu kemudian kata Nabi, al-an ya Umar, sekarang. Jadi kita ini melihat saudara kita dengan pandangan cinta, bukan melihat dia sebagai orang lain. La talmizu anfusakum, jangan kamu olok-olok diri kamu. Mana ada orang mengolok dirinya? Ketika kita mengatakan kamu anak orang tak baik, kita sedang mengatakan diri kita. Wala tanabazu bil alqab, jangan gunakan gelar-gelar yang tak elok. Kenapa? Awalnya bersenda gurau, lama-lama menyakitkan hati. Galah patah boleh disambung,
Kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Boleh untuk status esok pagi. Jadi kalau kita melihat orang lain adalah satu, man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh orang lain, maka seakan-akan dia membunuh semua manusia. Kenapa? Kita merasa kita satu diri, kita adalah sama, kita semua adalah orang-orang yang hamba Allah, diciptakan Allah dari asal yang sama, dari tanah yang sama. Apa yang membuat kita merasa lebih? Saya lebih tinggi, saya lebih lama. Apa kamu tak tahu kalau saya ini BA 4 tahun di Mesir, Master 2 tahun di Maghribi, Sudan 2 tahun. Itu kita boleh bercakap begitu kalau orang tak boleh menjawab, atau orang boleh menjawab tapi dia takut dengan kita. Sebenarnya kalau dia boleh menjawab, kalau dia berani. Kalau lama di Arab, unta lebih lama lagi, Ustaz. Kita tengok asas dasar asal muasal kita dari mana. Kita daripada tanah. Ustaz Abdul Somad, iya. Betul ke kita ni semua dari tanah? Memang dari tanah. Kalau memang dari tanah, kenapa tak sama sifatnya? Kawan saya yang ini cepat bayar hutang, yang ini lambat. Tanah kan macam-macam juga, mungkin dia tanah liat. Ini orangnya baik, cakapnya lembut, berbudi bahasa, meminjam cepat balik. Ini kenapa cakapnya keras, orangnya tak betul, tak ada akhlak. Mungkin dia dari tanah sengketa. Kita ini ingin supaya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kerana berkasih sayang. Makanya nanti yang dicari Allah di padang mahsyar itu, siapa yang dicari Allah? Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang dulu berkasih sayang di dunia kerana aku. Orang kalau takut beza dengan kerana cinta. Saya ingin kita saling menghormati bukan kerana takut, tetapi kerana cinta. Sebab kalau takut, kena ada hukuman. Bagaimana kalau tak ada hukuman? Orang berbuat kebaikan itu kerana dua. Yang pertama, kerana inginkan sesuatu. Yang kedua, kerana takutkan sesuatu. Kenapa awak datang masuk office pukul 7? Kenapa datang masuk pukul 8 on time? Pertama, kerana inginkan sesuatu. Yang kedua, kerana takutkan sesuatu. Kenapa takutkan sesuatu? Takut dilucut daripada pekerjaan. Kenapa kamu katakan inginkan sesuatu? Sebab ingin tetap bekerja, ingin ada gaji, ingin tetap. Tapi ada orang yang dia tidak pandang dia ingin sesuatu atau takutkan sesuatu. Aku sudah tak inginkan sesuatu dan tak takutkan sesuatu. Yang kuinginkan hanya cinta. Jadi kadang hubungan kita dengan Allah ini seperti hubungan kaki tangan dengan director. Kalau engkau bekerja full, gaji engkau segini. Kalau engkau datang pukul 8, balik pukul 4, segini. Kalau engkau lambat, segini. Bila engkau sembahyang, begini. Kalau engkau zikir, begini. Tapi ada orang tak lagi melihat itu. Aku tidak ingin surgamu. Aku tidak takut nerakamu. Aku hanya inginkan cintamu. Jangan cakapkan itu kalau kita masih belum sampai ke level itu, karena boleh menyebabkan kita fasik. Itu hanya ungkapan orang yang sudah amat sangat jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih lagi, saya beramal masih ingin surga. Karena Allah menyuruh itu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Saya beribadah karena ingin supaya dosa saya diampunkan Allah, supaya saya selamat dari neraka, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datanglah seorang lelaki. Ustaz Abdul Somad bagi kuliah ni sampai pukul berapa? Tadi saya mula pukul 2.30 hingga pukul 3.30. Saya di mana-mana 60 menit. Walaupun isi air ni 30 menit. Di mana-mana tempat 60 menit. Ada seorang lelaki membawa kambing. Lalu kambing itu dia jatuhkan ke tanah. Selepas itu leher kambing itu dia pijak. Selepas itu dia asah mata pisau di depan mata kambing. Menengok itu Nabi marah.
Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mautatin? Apakah engkau mau membuat kambing ini mati berkali-kali? Kenapa Nabi marah? Tak boleh mengasah pisau di depan mata kambing. Kambing pun punya rasa juga. Kambing pun ada rasa takut juga. Pucat pasi, putih muka kambing. Kalau menakut-nakuti kambing pun tak boleh, apalagi menakut-nakuti ustaz melalui komen-komen yang ada di Instagram itu. Siapa yang usah masuk? Saya lah. Apa maknanya? Bahwa Nabi itu diutus bukan hanya setakat memuliakan manusia sesuai dengan ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kambing pun dapat rahmat, kasih sayang. Begitulah hubungan interaksi sosial. Kalau ada orang yang mengajarkan berbuat baik kepada manusia, biasa. Tapi berbuat baik kepada haiwan, idza qaltaltum fa ahsinul qitlah. Kalau engkau membunuh, bunuhlah dengan baik. Tidur siang, datang lalat mengganggu. Pukul tak dapat-dapat. Hari ketiga dapat, ambil sayapnya satu. Bagi tahu pada kawan yang lain, jangan datang lagi ya. Bukan. Idza qaltaltum fa ahsinul qitlah. Bunuh sekali, pukul mati. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabhah. Kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Macam mana menyembelih dengan baik? Falyurih dzabihatahu. Buat dia mati tenang. Buat dia mati tenang. Tajam, wal yuhidda syafratahu. Tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu. Dan buat dia mati tenang. Saya menengok mati tenang masa musim haji di Makkah, di Madinah. Tempat menyembelih, memang haiwan itu mati tenang. Tapi bila saya bandingkan pula dengan hari raya kurban di kampung saya, tak tahu, mungkin di Brunei Darussalam tenang semua. Tapi di tempat saya takutnya nanti ada persatuan haiwan teraniaya. Saking banyaknya penganiayaan terhadap hewan. Umar bin Khattab marah. Sebab apa? Ada keledai yang diberikan beban lebih daripada kemampuan. Begitulah Nabi Sulaiman melarang pasukan tentera. Semua tentera jangan berjalan dulu. Semua pasukan tentera tak hairan. Kenapa kita tak boleh berjalan? Sebab aku mendengar ada panglima pasukan semut yang sedang memerintahkan anak buah dia, masuk semua ke sarang kamu supaya pasukan tentera Sulaiman tidak menginjak kamu. Fatabassama dhahika. Nabi Sulaiman tersenyum. Kita perlu paham bahasa semut. Kita perlu paham bahasa orang. Perlu paham bahasa manusia. Supaya apa? Menghargai manusia. Itulah mengapa saya tazkirah tak pernah panjang-panjang. Sebab saya paham bahasa tubuh manusia. Semua orang tahu kalau Ustaz Abdul Somad bagi tazkirah pasti 1 jam. Kenapa? Karena yang paling menyakitkan itu adalah menunggu yang tak berkesudahan. Al-intizar asyaddu minal intihar. Menunggu itu lebih menyakitkan daripada dibunuh. Saya Ustaz, dibunuh-bunuhlah daripada mendengar tazkirah tak selesai-selesai ini. Dah nak selesai, macam-macam dah Rabbana atina, tak juga jadi. Rabbana la tada'lana fi maqamina hadha. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haq. Rabbana hablana minas. Kita sangka dah Rabbana atina, belum juga lagi. Bila dah Rabbana atina, di akhir lasnya pula, demikianlah tazkirah yang tak seberapa ini. Kita perlu bahasa orang lain. Kalau selalu di mimbar ini selalu memberikan tazkirah pada orang, kita mati rasa, lumpuh. Kita tak boleh lagi merasakan. Maka saya dalam sebulan 4 kali khutbah, ada 1 yang kosong, saya tak khutbah. Untuk apa? Untuk merasakan bagaimana rasanya jadi jamaah. Rupanya jadi jamaah itu jauh lebih berat. Kalau saya khutbah berapi-api, bila saya jadi jamaah berair-air di bawah. Maka kerana saya paham menjadi jamaah, itulah kenapa kalau saya khutbah suara saya menggelegar. Di mana saya tengok angin paling kencang bertiup, di situ arah saya.
Palestina sedang diamuk Israel, kata saya. Kenapa? Karena saya tahu hanya itulah yang boleh membukakan biji mata. Kita mesti pernah merasakan perasaan orang lain. Itulah interaksi sosial. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman. Kalaupun kamu beriman, imanmu belum sempurna. Sampai bila? Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai engkau boleh merasakan perasaan saudara. Rasa ini tak boleh diungkapkan dengan kata-kata. Semua orang yang ingin mengungkapkan rasa dengan kata, dia berdusta, karena kata tak boleh mewakili rasa. Andai kata coba dirangkai untuk mewakili rasa, pasti berdusta. Kenapa? Karena rasamu belum tentu rasaku. Rasa kita ini tak sama. Kita datang ke rumah orang, dia buatkan air minum bergula, kita minum, dia tanya, macam mana manis? Kita cakap manis. Rupanya kata dia tak manis. Sebab apa? Sebab manis tak boleh diungkapkan dengan kata. Macam mana manisnya? Ya manis-manis buah lah, manis-manis jambu lah, manis-manis madu lah. Semua kata itu. Tapi kita boleh, begitu jugalah dalam Islam ini. Kita diajarkan untuk merasakan. Macam mana rasanya lapar? Belum pernah lagi al-laparu lughatan wastilahan, tak ada. Lapar itu pagi makan sahur, lepas itu rasakanlah lapar. Nanti bila pukul 3, pukul 4, dari mulai bangsawan yang bangsa hidup di awan sampai yang rakyat jelata, laparnya sama. Begitu haus, ditengok tepian laut di Brunei Darussalam, rasanya dituangkan ke leher, tak hilang haus. Tapi begitu masuk 2-3 teguk, Allahumma laka sumtu dhahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, hilang. Itulah dia hawa nafsu. Islam ini mengajarkan kita, dibuatlah muktamar dauli internasional membahas tentang lapar. Penceramahnya kenyang. Semua yang bercakap tentang lapar itu orang kenyang, tidak menghasilkan apa-apa. Seminar tentang lapar hanya boleh dibahas oleh orang yang lapar. Kita ini disuruh merasakan perasaan orang lain. Macam mana rasanya lapar, macam mana rasanya tak pakai baju, macam mana rasanya tak mandi, macam mana rasanya berkeliling Ka'bah, macam mana dari Safa dan Marwah, macam mana merasakan panas terik di gurun pasir. Kita disuruh merasakan itu. Bahkan mati pun kita disuruh untuk merasakan. Duduk, masuk ke dalam liang lahat, meletakkan jenazah yang dulu berbantal lembut sutra, hari itu hanya tanah liat yang digumpal untuk diletakkan di tengkuk, di pinggang dan di kaki. Makanya kalau tuan-puan ada yang ingin betul merasakan, nanti bila ada orang mati, cubalah minta masuk ke dalam. Itu pelajaran luar biasa. Saya sampai hari ini bila minta nasihat pada tuan syekh, tuan guru, pada habaib, pada ulama, bagi saya nasihat ausini, ustaz kan selalu bagi tazkirah. Nasihat yang paling dalam pada diri saya adalah ketika melihat kematian. Saya dulu menganggap bahwa saya akan mati tahun 2040. Karena saya hitung kira umur saya masih itu 63 tahun. Tapi selepas beberapa kawan saya meninggal dunia, saya jemput hadir dalam acara program segala macam, saya ingin meninggalkan kenangan yang baik. Bila tadi terjaga dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau kau kasih aku hidup terakhir hari ini ya Allah, jadikanlah ini kenangan terbaik untuk istri saya, kenangan terbaik untuk anak saya, kenangan terbaik untuk guru saya. Tadi saya sempat silaturahim ke Ustaz Armawi Abdurrahman yang anaknya adik saya ada di sini sekarang. Kau berikanlah aku yang terbaik, kenangan terbaik untuk Yunisa ya Allah, sehingga andai mati semua orang akan posting, memang betul cakap Ustaz, rupanya dia memang dah nak mati betul. Jangan kita menganggap oh masih lama lagi. Tapi saya tidak ingin juga sebab tazkirah ini esok semua penuntut macam nak mati. Semua tak nak belajar. Bila ditanya pensyarah, kenapa kamu tak ada semangat? Ini hari terakhir kita. Bukan begitu, bukan itu maksud saya.
tinggalkanlah kenangan yang baik dalam interaksi sosial kita.